Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan bahas fenomena crash the market yang telah disebabkan oleh Matrix Sport. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, baru-baru ini Bitcoin telah mengalami penurunan harga yang begitu signifikan dan tentu disebabkan oleh Matrix Sport yang telah menyebarkan berita ataupun isu bahwa SEC kemungkinan akan menolak Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh 13 entitas. Dan tepat di satu hari yang lalu gua telah membahas kira-kira apa yang akan terjadi terhadap pergerakan harga Bitcoin ketika SEC melakukan approval, menunda, dan bahkan menolak. Lebih kurangnya ada sekitaran 3 kategori ketika Bitcoin Spot ETF di-approve oleh SEC. Tidak menutup kemungkinan Bitcoin akan mengalami kenaikan harga yang begitu signifikan. Begitu juga dengan SEC ketika melakukan penundaan, kemungkinan Bitcoin akan terkonsolidasi ataupun mengalami sideways. Dan jika SEC melakukan penolakan, kemungkinan akan terjadi penurunan harga yang begitu signifikan. Namun kali ini gue akan mencoba untuk merangkum mengenai beberapa isu dan juga berita dalam seminggu terakhir. Termasuk BlackRock yang akan melakukan pembelian Bitcoin di tanggal 3 Januari sekitar 10 jutaan US dollar. Begitu juga Michael Saylor yang telah melakukan pembelian kembali Bitcoin. Dan juga Jim Cramer yang telah mengatakan bahwa Bitcoin akan tetap ada dan tidak bisa dibunuh. Walaupun dari ketiga informasi tersebut memiliki sifat yang begitu positif, ternyata semuanya telah digagalkan oleh Matrix Sport. Nah, jadi yang bakalan gue bahas kali ini, walaupun sebagian para pelaku pasar ataupun investor telah mengetahui kira-kira apa penyebab utama terjadinya crash the market hari ini, tetapi kali ini gue akan memberikan suatu gambaran yang begitu singkat kira-kira siapa itu Matrix Sport. Apakah sebuah lembaga, perusahaan, entitas, atau mungkin individual? Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Dan buat kalian yang belum join ke dalam Telegram Group, untuk linknya sudah gue sertakan di deskripsi. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini nampaknya masih berdarah-darah dan juga mengalami penurunan secara signifikan. Di sini dalam jumlah total market cap secara global sedang terjadi penurunan di atas 5% dan hanya memiliki total market cap di 1,73 triliun US dollar. Dan untuk Bitcoin saja sedang terjadi penurunan hampir 5% dan berada di kisaran harga 42.874,81 US dollar. Dan untuk Ethereum telah terjadi penurunan di atas 6%, ada Solana di atas 8%. Dan begitu juga dengan beberapa altcoin, hampir secara menyeluruh sedang terjadi penurunan secara signifikan. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, kali ini kita akan memulai dengan adanya isu BlackRock yang akan melakukan pembelian Bitcoin sekitar 10 jutaan US dollar di tanggal 3 Januari tahun 2024. Dan tanggal 3 Januari merupakan salah satu hari yang begitu spesial untuk Bitcoin. Karena Bitcoin telah menginjak tepat di usia 15 tahun. Walaupun demikian, ini hanya sekedar rumor dan juga tidak memiliki suatu kejelasan. Jadi BlackRock akan membeli Bitcoin senilai 10 jutaan dolar besok. Dan informasi ini telah tersebar luas pada tanggal 26 Desember tahun 2023. Walaupun pada kenyataannya BlackRock belum melakukan pembelian terhadap Bitcoin setelah adanya isu seperti demikian yang telah berjalan seminggu yang lalu. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini ada sebuah informasi tepat di tanggal 27 Desember bahwa MicroStrategy telah membeli tambahan 14.620 keping Bitcoin senilai 615 jutaan US dollar. Walaupun adanya sebuah pembelian dengan skala besar yang telah dilakukan oleh Michael Saylor, Bitcoin tidak mengalami kenaikan harga yang begitu signifikan. Dan seperti biasa, para komunitas cryptocurrency dan juga para pelaku pasar sudah sangat meyakini sekali ketika Michael Saylor melakukan pembelian terhadap Bitcoin, harga Bitcoin selalu mengalami penurunan. Dan ini pun telah terjadi kembali pada saat Michael Saylor membeli Bitcoin sekitar 14.620-an keping Bitcoin. Harga Bitcoin lagi-lagi mengalami penurunan. Dan untuk informasi berikutnya, menurut salah seorang pakar analisis cryptocurrency CryptoQuant,
bahwa persetujuan Bitcoin Spot ETF akan menjadi ajang penjualan Bitcoin secara besar-besaran. Wow, ini tentunya agak sedikit berbanding terbalik ketika dalam para pelaku pasar ataupun komunitas cryptocurrency memiliki spekulatif yang begitu tinggi ketika SEC melakukan persetujuan terkait Bitcoin Spot ETF. Akan adanya lonjakan harga yang begitu signifikan. Namun kali ini yang telah disampaikan oleh CryptoQuant, persetujuan Bitcoin Spot ETF hanya akan menjadi acara penjualan. Jadi persetujuan ETF Bitcoin akan dianggap menjadi acara penjualan. Dan itulah yang telah disampaikan oleh CryptoQuant. Bahkan di sini Bitcoin bisa turun hingga 32 ribuan US dollar bulan depan jika ETF disetujui. Wow, ini tentunya mengerikan sekali dengan adanya suatu prediksi harga untuk Bitcoin yang notabene berbanding terbalik dengan spekulatif di kalangan komunitas cryptocurrency. That's why kira-kira apa alasan dari CryptoQuant sehingga dia memiliki sudut pandang yang berbeda bahwa persetujuan Bitcoin Spot ETF akan menjadi ajang penjualan besar-besaran. Dan di sini Bitcoin telah diperkirakan akan terkorelasi ke level 32 ribuan US dollar bulan depan setelah potensi persetujuan ETF Spot. Dan menurut penyedia dari CryptoQuant, dalam apa yang telah digambarkan sebagai peristiwa jual berita yang potensial, CryptoQuant mengatakan dalam sebuah catatan kepada CoinDesk bahwa keuntungan pedagang yang belum direalisasi saat ini bertahan pada tingkat yang secara historis mendahului koreksi. Dalam sebuah jual berita adalah istilah terkenal di pasar modal yang menggambarkan bagaimana harga aset, leverage, dan juga sentimen meningkat menjelang peristiwa bullish, namun harga segera jatuh setelahnya. Nah, jadi secara alasan yang telah disampaikan oleh CryptoQuant, mengapa pada saat persetujuan Bitcoin Spot ETF dilakukan oleh SEC akan menjadi ajang penjualan oleh para investor ataupun para pelaku pasar? Karena para pedagang ataupun investor yang sedang dalam plotting profit belum melakukan realisasi ataupun taking profit dan masih tetap bertahan sampai dengan saat ini. Seperti di dalam sebuah istilah pasar modal yang sangat terkenal dan juga telah menggambarkan bagaimana harga aset, leverage, dan juga sentimen yang sering meningkat menjelang peristiwa bullish ataupun dimulainya FOMO, namun harga segera jatuh setelahnya. Dan itulah alasan yang telah disampaikan oleh CryptoQuant mengapa Bitcoin bisa segera terkoreksi mencapai harga 32 ribuan US dollar walaupun tidak akan sekaligus langsung mencapai 32 ribuan US dollar. Karena alasan tersebut, sampai dengan saat ini, para pelaku pasar ataupun investor yang masih dalam tahap keuntungan ataupun plotting profit belum melakukan realisasi untuk taking profit. Dan itu tentu salah satu alasan yang sangat relevan dan juga masuk akal. Karena jika sewaktu-waktu para pelaku pasar ataupun investor yang masih dalam tahap plotting profit melakukan taking profit, akan secara otomatis Bitcoin terjadi koreksi. Walaupun secara pastinya kita belum bisa mengetahui apakah Bitcoin akan mencapai 32 ribuan US dollar, 35 ribuan US dollar, atau mungkin akan tetap stay dan juga bertahan di atas 40 ribuan US dollar. Dan untuk informasi berikutnya, ini merupakan salah satu informasi yang tidak biasa yang telah disampaikan oleh Jim Cramer, salah seorang yang memiliki sudut pandang begitu negatif terhadap masa depan Bitcoin. Pada tanggal 2 Januari 2024, Jim Cramer berkomentar Bitcoin tidak bisa dibunuh dan akan tetap ada. Namun satu hari setelahnya, tepat di tanggal 3 Januari 2024, harga Bitcoin terkoreksi sangat dalam. Wow, jadi ini merupakan salah satu fakta yang berbanding terbalik, bahwa ketika Jim Cramer memiliki sudut pandang yang begitu bearish terhadap Bitcoin, Bitcoin mengalami kenaikan. Tetapi kali ini, ketika Jim Cramer memiliki sudut pandang yang begitu positif terhadap Bitcoin, namun Bitcoin lagi-lagi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Apakah ini hanya suatu kebetulan saja atau mungkin ada oknum di balik semua ini untuk melakukan settingan harga terhadap Bitcoin dengan apa yang telah disampaikan oleh Jim Cramer? Dan atas penurunan harganya Bitcoin yang begitu signifikan, ternyata di sini Bitcoin jatuh karena 540 jutaan dolar telah dilikuidasi dari market cryptocurrency dalam 4 jam terakhir. Kalian bayangkan, dalam waktu 4 jam saja ada sekitar 540 jutaan US dollar yang telah dilikuidasi oleh para pelaku pasar. Karena adanya sebuah berita bahwa penolakan Bitcoin Spot ETF akan segera dilakukan oleh SEC. Dan tentu itu disebarluaskan di beberapa media sosial oleh Matrixport. Dan dalam sebuah langkah yang mengejutkan seluruh industri cryptocurrency, jatuhnya Bitcoin telah menyebabkan lebih dari 540 jutaan dolar dilikuidasi dari market cryptocurrency hanya dalam 4 jam terakhir. Dan memang benar, aset tersebut telah turun karena kekhawatiran penolakan spot Bitcoin ETF.
Dan secara khusus, angka tersebut telah turun sebanyak 9% selama 24 jam terakhir saja. Dan pada kala itu, setelah terjadinya likuidasi dan penurunan harganya Bitcoin secara signifikan, dari kisaran harga 45 ribuan US dollar mencapai 40.800-an US dollar. Walaupun tidak lama kemudian, Bitcoin melakukan recovery sampai dengan kisaran harga 42.000 hingga 43 ribuan US dollar. Dan untuk informasi yang terakhir, ini merupakan salah satu informasi yang menjadi dalang dibalik penurunan harga Bitcoin secara signifikan. Dan telah terjadi likuidasi sekitar 540 jutaan US dollar dari market cryptocurrency. Menurut salah satu media TheBlock.com, bahwa SEC akan menolak semua ETF spot Bitcoin pada bulan Januari, kata analis Metricsport. Nah, jadi kira-kira apa itu Metricsport? Apakah ini sebuah lembaga, perusahaan, individual, atau mungkin organisasi? Jadi walaupun semua para pelaku pasar dan juga komunitas cryptocurrency sangat tahu betul penyebab utama terjadinya crash the market dan khususnya untuk Bitcoin. Dan kali ini gue akan memberikan sedikit gambaran secara singkat kira-kira apa itu Metricsport dan mengapa pengaruhnya begitu besar terhadap market cryptocurrency. Dan mungkin buat teman-teman semua yang telah terjun ke dalam industri cryptocurrency di tahun 2017, 2018, atau mungkin di bawah 2017. Karena sebetulnya untuk Metricsport ini merupakan salah satu organisasi yang memiliki afiliasi dengan Bitcoin Cash, yang tentu di dalamnya adalah orang-orang besar yang bisa dikenal sebagai crypto yogi. Dan itulah mengapa Metricsport memiliki pengaruh besar terhadap sektor industri cryptocurrency. Dengan sekali dia menyebarkan berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya, tetapi market cryptocurrency langsung merespon secara otomatis. Jadi lebih kurangnya seperti itulah gambaran secara singkat mengenai Metricsport, yang baru-baru ini telah menjadi dalang di balik penurunan harga Bitcoin dan juga menyebabkan crash the market. Dan di sini pun ada sekitar 2 poin yang telah disampaikan oleh Metricsport. Jadi menurut analis Metricsport yang bernama Marcus Thielen, mengatakan Komisi Sekuritas dan juga Bursa kemungkinan akan menolak semua proposal ETF spot Bitcoin bulan ini. Dan di poin yang kedua, Marcus Thielen telah berpendapat bahwa permohonan tersebut masih belum memenuhi persyaratan penting yang harus dipenuhi sebelum SEC dapat menyetujuinya. Kalian bayangkan dengan 2 poin ini saja yang telah disampaikan oleh analis Metricsport yang bernama Marcus Thielen, market cryptocurrency langsung merespon dengan negatif dan telah menyebabkan crash the market tentunya untuk harga Bitcoin yang telah mengalami penurunan secara signifikan. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai rangkuman berita dalam seminggu terakhir. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.